Halo teman-teman, channel ini akan membahas alur cerita manga. Dan pada video kali ini saya akan membahas alur cerita manga Crow Zero 2. Check it out. Panel pertama menggambarkan suasana sekolah paling mencekam di Tawaroshi. Siapa lagi kalau bukan Suzuran? Tampak di sana siswa Suzuran memandangi Genji yang mencoba menantang Rindaman. Suasana hujan mengiringi mereka bertarung. Genji membuang payungnya dan berteriak kepada Rindaman. Rindaman mengajak Genji karena dia sudah menantang Rindaman banyak sekali dan belum pernah menang. Megumi Hayashida, atau orang-orang menyebutnya Rindaman. Dia adalah orang yang berdiri di puncak Suzuran. Genji mengingat kembali perkataan Ken Katagiri untuk meraih puncak Suzuran, dan satu-satunya jalan adalah mengalahkan Rindaman. Genji melompat ke arah Rindaman. Sementara itu, di sebuah penjara remaja, nampak ada seseorang yang bebas dari penjara. Genji mendapat pukulan telak di wajahnya. Dia terlempar sangat jauh. Genji tak pernah menyerah. Dia mencoba sekali lagi. Namun Rindaman adalah monster. Genji dibuat pingsan olehnya. Suara teman-temannya membangunkan Genji. Genji yang belum sadar jika dia kalah mencoba bangkit dan mencari Rindaman. Namun Juta berkata jika Rindaman baru saja pergi. Dengan wajah kesal, Genji ingin menantang lagi Rindaman. Izaki menyarankan Genji untuk berhenti mengejar Rindaman karena Rindaman tak pernah berminat untuk meraih puncak Suzuran. Namun Genji berkata, dengan mengalahkan Rindaman, murid-murid di Suzuran akan mengakuinya dan dia akan menyatukan Suzuran. Izaki berkata, jika menyatukan Suzuran tidak akan semudah itu. Namun Genji tetap keras kepala. Jika dia mau melangkah lebih maju, dia harus mengalahkan Rindaman. Di sela-sela keseriusan itu, Genji mengejek Makise bahwa katanya Makise baru saja ditolak cewek lagi. Juta dan Izaki terkejut mendengar itu. Suzuran adalah sekolah yang tanpa harapan. Anak-anak nakal berkumpul di sekolah itu seperti sekelompok gagak yang nakal. Itu sebabnya orang-orang mulai menyebutnya sekolah gagak. Di Suzuran yang terpenting adalah menjadi orang yang terkuat. Tidak peduli kau anak Yakuza atau anak apapun, di Suzuran mendapat perlakuan yang sama. Dan Genji ingin menjadi yang terkuat di Suzuran. Di tempat lain, seseorang yang baru keluar penjara tadi mengunjungi sebuah makam. Namanya Kawanishi Noburu. Dia adalah mantan siswa Suzuran. Dan makam yang dikunjungi Kawanishi adalah makam siswa Hosen yang dibunuhnya saat pertempuran Hosen versus Suzuran saat itu. Dia mengingat kembali pertempuran itu. Namun tiba-tiba terdengar siswa Hosen yang juga sama akan mengunjungi makam itu. Kawanishi pun memutuskan untuk pergi dari sana. Pemimpin sementara di Hosen adalah Narumi Taiga. Bawahan dari Narumi mengatakan jika ada orang lain yang mengunjungi makam. Makam itu adalah makam Makio Bito. Dan hari ini adalah hari peringatan kematiannya. Flashback saat pertarungan Suzuran versus Hosen. Makio dapat dengan mudah mengacak-acak siswa Suzuran. Dia menghajar banyak siswa Suzuran di sana. Narumi berkata, jika Makio datang membantu kita tidak akan pernah kalah hari ini. Bawahan Kawanishi berkata jika Hosen sedang mendominasi pertarungan karena Makio. Jika kita tidak melakukan apapun, maka mereka akan memenangkan pertarungan itu.
Kawanishi menghampiri Makio dan menggunakan sebuah pisau lipat. Kawanishi awalnya hanya berniat mengancam Makio, namun Makio tidak takut dan malah menghampiri Kawanishi. Makio berkata jika Kawanishi itu menyedihkan. Makio berpaling dan menghajar siswa lain yang berusaha memukulnya. Namun tiba-tiba Kawanishi menusuk Makio tepat di perutnya. Dan Narumi bertekad untuk membalas dendam kepada siswa susuran. Bawahan Narumi berkata, sebelum bertarung dengan susuran, dia harus menyatukan Hosen terlebih dahulu. Narumi dan bawahannya pun pergi untuk mencari makan malam. Sementara itu, Genji sedang membeli rokok di mesin penjual rokok. Namun rokoknya tidak mau keluar. Kebetulan Narumi lewat di sana. Dia mengajarkan Genji cara yang benar dan akhirnya berhasil. Saat Narumi ingin menghidupkan rokoknya, dia tidak membawa korek. Dengan spontan Genji menyalakan korek untuk Narumi. Dan ini adalah pertama kali pertemuan dua pantoran di masing-masing sekolah yang akan bertemu di kemudian hari. Di hari berikutnya, Genji mengajak Juta, Makise, dan Izaki untuk mencari ramen terenak. Izaki tampak serius. Dia tahu jika itu adalah wilayah Hosen. Belum beberapa lama, Genji mendapatkan masalah dengan anak-anak Hosen. Anak Hosen itu menantang Genji, dan Genji pun bersedia meladeni anak Hosen itu. Untung Izaki ada di sana, dan dia berhasil mencegah pertarungan itu. Anak-anak Hosen itu berkata kepada Izaki untuk mengajarkan Genji tentang perjanjian gencatan senjata antara susuran dan Hosen. Hosen adalah sekolah khusus laki-laki. Selain para pemimpin, siswa di sana harus mencukur kepala mereka. Karena itu, siswa Hosen juga dikenal dengan tentara skinhead. Pemimpin di sana bernama Narumi Taiga. Namun, permasalahan yang sedang dihadapi Hosen adalah Hosen dalam keadaan tidak bersatu. Para pemimpin di sana tidak mempercayai Narumi sebagai pemimpinnya. Narumi berkata, lupakan susuran. Pertama, kita harus berurusan dengan Hosen. Sementara itu, di warung ramen, Izaki menceritakan kepada Genji tentang gencatan senjata. Gencatan senjata itu intinya berisi susuran dan Hosen dilarang berada di wilayahnya masing-masing. Itu diputuskan 2 tahun lalu setelah terjadi insiden Kawanishi Noburu membunuh siswa Hosen. Dulu susuran terus-menerus melawan Hosen, mengingat 2 sekolah itu terdiri dari anak-anak nakal. Jika pertempuran kecil hampir setiap hari terjadi. Dan pada suatu hari, susuran dan Hosen melakukan untuk tawuran. Di pihak susuran, Kawanishi dan Nakai bekerja sama, punya lebih sekitar 100 orang. Sedangkan dari Hosen punya 150 orang. Hampir semua orang yang bertarung di sana semuanya membawa alat seperti pemukul baseball, pedang kayu, pipa, dan lain-lain. Semua orang sangat brutal, dan itu lebih dari sekedar pertempuran anak nakal. Di sana ada pria terkuat dari Hosen. Bahkan tanpa senjata, dia berhasil mengalahkan 2 orang dari susuran. Dan Kawanishi menusuk pria itu hingga meninggal. Dan setelah itu, Katsuragisan yang tak ikut bertarung, ia pun berinisiatif untuk meminta gencatan senjata dengan anak Hosen. Saat itu diputuskan susuran dan Hosen akan melakukan gencatan senjata. Mereka akan menjaga wilayah satu sama lain. Dan itulah perjanjian gencatan senjata antara Hosen dan susuran. Genji mulai berpikir tentang pria yang ia temui kemarin.
Izaki berkata untuk melupakan Hosen dan fokus menguasai Suzuran. Genji meninggalkan Izaki dan Makise, dan Izaki terpaksa harus mentraktir mereka. Chuta dan Genji sedang berada di jalan. Chuta menasehati Genji untuk fokus menguasai Suzuran dan melupakan Rindaman. Dan Genji teringat dengan kata Kiri. Kata Kiri adalah laki-laki yang tidak akan pernah menyerah dengan kata-katanya. Dia juga yang telah mengajari Genji untuk menguasai Suzuran, bertarung bersama, dan lain-lain. Kata-kata terakhir kata Kiri kepada Genji adalah Genji harus meraih puncak Suzuran. Genji berkata kepada Chuta bahwa Ken masih hidup dan dia ada di luar sana, dan pasti mereka akan bertemu di suatu hari nanti. Set berpindah saat salah satu pentolan Hosen bernama Kamakiri Rikia. Ia sedang dijemput seorang wanita. Kamakiri ini adalah seorang playboy, dan tiba-tiba di sana sudah ada Narumi. Narumi mengajak Kamakiri untuk mengikutinya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe.